will say bahwa dapat Shema. Berkat anak sulung, kebangkitan yang sulung, dan pengangkatan. Rapture. Uyabo, 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 Yeshua, uyabo, uyabo, uyabo. 1 Korintus 15 ayat 23, versi IMB. Namun masing-masing sesuai dengan urutannya, Kristus sebagai buah sulung, kemudian mereka yang menjadi milik Kristus pada waktu kedatangannya. Sekarang, jelaslah bahwa Kristus sebagai buah sulung. Tuhan Yesus Kristus ketika menjadi manusia berdaging dan tulang, dengan cara dilahirkan ke bumi melalui anak darah Maria, sebagai ibunya, selayaknya manusia di bumi. Yang saat itu sudah menjadi istri seorang laki-laki yang bernama Yusuf. Matius 1, ayat 24, versi IMB, lalu Yusuf pun bangun dari tidurnya, dan melakukan seperti yang telah diperintahkan malaikat Tuhan kepadanya, dan menerima Maria sebagai istrinya. Yusuf tidak bersetubuh dengannya, sampai ia sudah melahirkan putranya yang sulung, dan ia menamainya Yesus. Alkitab menuliskan putra, dengan P, huruf besar, sebagai penegasan, bahwa, bayi itu adalah Elohim, ketika berada dalam rupa manusia. Filipi 2, ayat 8, ketika berada dalam rupa manusia, dia merendahkan diri dan menjadi taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Anak sulung. Lukas 2, ayat 6, versi IMB, ketika mereka di sana, genaplah waktunya bagi Maria untuk melahirkan. Ayat 7, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, yaitu anaknya yang sulung. Ia membungkusnya dengan lampin, dan membaringkannya di dalam palungan, sebab tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Sudah sangat jelas rasanya, bahwa anak sulung itu adalah Yesus. Kebangkitan yang sulung. Tuhan Yesus Kristus sudah lahir dalam tubuh fisik manusia, bahkan telah meninggal karena disalibkan untuk menebus dosa manusia di bumi. Lukas 23, ayat 33, 44 dan 46, versi IMB. Sesampainya mereka di tempat yang disebut tengkorak, mereka menyalibkan Yesus, dan kedua penjahat itu, seorang di sebelah kanan, dan yang lain di sebelah kiri. Waktu itu kira-kira jam 12 tengah hari, lalu gelaplah seluruh daerah itu sampai jam 3 sore. Tiga hari kemudian, bangkit dari kematian. Lukas 24, ayat 3. Setelah mereka masuk, mayat Tuhan Yesus tidak ditemukan, demikian yang tertulis pada Lukas 24, ayat 6, dia tidak ada di sini, dia telah bangkit. Ingatlah bagaimana dia telah berbicara kepada kamu ketika masih berada di Galilea. Kebangkitan yang sulung. Kebangkitan yang sulung, dalam tubuh fisik yang telah bertransmutasi dari tubuh fisik manusia lama, ke tubuh fisik manusia ilahi. Filosofi, manunggaling kawulo Gusti, konteks kekristenan, Tuhan Yesus Kristuslah itu, dia Tuhan yang turun dari surga, ke bumi menjadi manusia bumi yang benar-benar mempunyai roh, jiwa, dan tubuh yang memiliki daging dan tulang. Kemudian, kembali naik ke surga. Itu dinyatakan pada Yohanes 3, ayat yang ke-13, tidak seorang pun naik ke surga, kecuali dia yang turun dari surga, yakni anak manusia yang ada di surga. Demikian pula, yang terjadi kepada jemaat-jemaat sulung yang telah terdaftar di surga, dan kepada roh orang-orang benar, yang telah disempurnakan. Meskipun orang-orang itu masih hidup di bumi sebagai manusia, sama seperti manusia pada umumnya, akan diangkat bersama ke dalam awan-awan, untuk berjumpa dengan Tuhan di udara, demikianlah mereka itu akan selama-lamanya bersama Tuhan. Seperti yang telah tertulis pada 1 Tesalonika 4, ayat 17. 1 Tesalonika 4, ayat 17, kemudian kita yang masih hidup pada waktu itu,
akan diangkat bersama-sama dengan mereka ke dalam awan-awan untuk berjumpa dengan Tuhan di udara, demikianlah kita akan selama-lamanya bersama Tuhan. 1 Korintus 15, ayat yang ke-51, berbunyi demikian, sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia, kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Dilanjutkan ayat 52, dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab, nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati, akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Kita telah belajar bersama, apa itu buah sulung, berkat anak sulung, kebangkitan yang sulung dan pengangkatan. Rapture. Saya ulangi lagi, jadi, apakah buah sulung, berkat anak sulung, kebangkitan yang sulung dan pengangkatan? Sesungguhnya, yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Elohim dan yang memeliharanya. Yaitu, orang-orang yang mendengarkan firman Elohim dan yang memeliharanya di dalam Kristus Yesus Tuhan, mereka telah dimateraikan serta memiliki anugerah belas kasihan kebaikan Tuhan Elohim di dalam hidupnya, dengan supranatural ilahi mereka telah diminyaki oleh urapan, hidup dalam iman dan perjanjian-perjanjian anak domba Elohim. Sehingga tubuh fisik manusia lama di bumi, ditransmutasikan oleh keilahian Yesus Kristus Tuhan menjadi serupa dengannya dalam tubuh fisik yang terdiri daging dan tulang keilahian supranatural, manunggaling kawulo Gusti, dalam tubuh fisik manusia baru tanpa melewati proses kematian pada umumnya. Suatu pelajaran yang harus diambil dari anak-anak, ada dalam Alkitab, namun Yesus memanggil mereka dan berkata, biarkanlah anak-anak kecil itu datang kepadaku dan janganlah menghalangi mereka, karena bagi orang-orang yang seperti itulah kerajaan Elohim diberikan. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa saja yang tidak menyambut kerajaan Elohim seperti seorang anak kecil, ia sekali-kali tidak akan masuk ke dalamnya. Lukas 18, ayat 16 dan 17. Haleluya!